insentif apa sih Pak yang dibutuhkan dari pemerintah untuk semakin masifkan penggunaan BBG ini? Iya, tentunya untuk tadi memasifkan penggunaan BBG ini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi dari banyak pihak dan khususnya dari pemerintah. Untuk itu sebenarnya kami berharap dari pemerintah tetap mendukung BBG untuk transportasi publik tadi, angkutan umum gitu. Caranya bagaimana? Mungkin kami bisa mengusulkan untuk mulai disusun regulasi terkait peremajaan angkutan umum menggunakan BBG. Sebetulnya ini pernah dilakukan dan ada kisah suksesnya. Contohnya adalah saat peremajaan, kalau Mbak Sasa ingat dulu ada bajai yang warna kuning. Kemudian bajai kuning itu setelah habis umur rayanya diganti semua dengan bajai warna biru. Nah, bajai warna biru sudah menggunakan BBG, Mbak Sasa. Nah, ini juga berlaku masif dan terbukti penggunaan BBG menggunakan bajai ini bisa mengurangi polusi udara di kota Jakarta. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga kami berharap dulu juga ada program Langit Biru dari pemerintah, bagaimana pemerintah memberikan bantuan pemberian komputer kit gratis dari APBN. Nah, kalau bisa ini bisa dilanjutkan kembali sehingga tadi mendorong khususnya transportasi publik untuk bisa memanfaatkan BBG. Kemudian terakhir juga kami ada beberapa insentif tambahan, sekalian bilang nih mumpung di sini Mbak Sasa. Jadi kan ada namanya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Mungkin ini bisa diberlakukan berbeda khusus untuk BBG. Kemudian juga ada insentif-insentif lain bukan hanya untuk pengusahanya tapi juga untuk pengguna gitu. Misalnya contohnya kalau listrik kan bebas ganjil genap gitu. Apakah bisa pertanyaannya BBG juga dikasih stiker jadi bebas ganjil genap juga. Mungkin jadi sehingga orang tertarik gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi ada insentif tambahan untuk pengguna, bukan hanya untuk pengelola BBG-nya. Nah, kemudian selain dari pemerintah kami juga berharap sebenarnya ada yang sedang kami lakukan prosesnya saat ini adalah bantuan ataupun dukungan dari lembaga atau institusi finansial. Jadi kami berharap dan menggandeng baik itu perbankan ataupun lembaga pembiayaan agar mau memberikan kredit nih Mbak Sasa. Kredit untuk kepemilikan dan pemasangan converter kit. Sehingga teman-teman kita yang pengusaha angkutan publik tadi tidak harus terbebani 25 juta di awal, tapi bentuknya cicilan. Karena kalau dengan cicilan mereka tetap mendapatkan benefit ataupun efisiensi bahan bakarnya tanpa harus mengganggu setorannya gitu dan bisa membayar cicilannya. Itu. Nah, kemudian juga di kesempatan ini kami juga berharap dukungan dari ATPM ataupun juga manufacturer. Kenapa? Karena memang ada isu terkait dengan warranty yang void begitu kendaraannya dipasang dengan converter kit gitu. Nah, harapannya ada kebijakan dari ATPM dan lebih jauh lagi kami juga berharap kalau bisa ada dari manufacturer kendaraan bermotor di Indonesia khususnya paling tidak maulah memberikan slot 1% saja misalnya dari produksi mobilnya sudah menggunakan BBG dual fuel sehingga tidak perlu ada retrofit di bengkel lagi. Jadi keluar udah dual fuel ini gitu. Nah, mungkin jadi ada alternatif bagi para konsumen gitu ya. Betul, Pak. Kalau sekarang kan sudah ada kendaraan listrik gitu. Jadi masyarakat juga bisa memilih terutama tadi masyarakat yang ingin mengganti kendaraannya gitu khususnya bagi transportasi publik seperti online transportasi. Tapi Pak, bagaimana sih kalau misalkan kita bandingkan gitu ya. Tadi kan disampaikan juga bahwa dengan penggunaan BBG ini bisa dirasakan manfaatnya apalagi pengguna transportasi yang jaraknya lebih jauh gitu. Nah, dari segini perbandingan seperti apa sih Pak? Apalagi dari segi emisi dan juga perbandingan-perbandingan lainnya. Iya, kalau kita melihat kita coba buatlah comparison table tadi sebenarnya. Pertama, yang manfaat yang akan dirasakan utama oleh pengguna BBG adalah efisiensi atau pengurangan biaya bahan bakar. Tadi kenapa? Karena kami sampaikan harga BBG itu atau gasku di seluruh Indonesia adalah 4.500. Itu kemudian bisa menekan berapa persen, Pak? Itu minimal 55% kalau dibandingkan dia menggunakan BBM yang 10.000. Tapi kalau dia menggunakan BBM dengan oktan ataupun setan number yang lebih tinggi, itu yang 13.500 sampai 15.000, kebayang itu berarti efisiensinya bisa 2/3 atau 70%-nya sampai 70%-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara teknis juga tadi kendaraan yang menggunakan BBG itu pasti lebih awet. Kenapa? Karena dapur pastinya akan lebih bersih. BBG itu oktannya tinggi Mbak Sasa, sekitar 120. Kemudian impuritiesnya juga kecil, sehingga pembakaran akan lebih sempurna dan lebih bersih. Nah, ini efeknya apa? Tadi efeknya ke emisi. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan terkait dengan utilisasi BBG sebagai alternatif BBM, itu diambil salah satu contoh gasolin itu menghasilkan sekitar 2,4 kg emisi karbon dioksida untuk 1 liter pembakaran. Nah, sedangkan untuk BBG dengan pembakaran 1 liternya tadi hanya menghasilkan 1,8 kg emisi CO2. Nah, otomatis juga pengguna BBG dengan semakin banyak, semakin masif ikut membantu target pemerintah menuju net zero emission di tahun 2060, Mbak. Tentunya selain membantu pemerintah untuk mencapai net zero emission, tadi juga bisa membantu pemerintah dalam menekan subsidi BBM gitu ya, Pak ya? Betul, karena
BBG ini atau gasku ini bahan bakarnya adalah gas bumi dan gas bumi saat ini 100% diperoleh dari dalam negeri. Kalau kita lihat BBM tadi BBM sendiri pemerintah menanggung biaya subsidi energi sebenarnya dan dengan penggunaan BBG yang makin masif tentu juga akan mengurangi volume impor BBM dari luar negeri.